Halo, selamat datang di Omobus ID. Kita kehadiran seri skin Kishin Densetsu, yaitu skin dari hero Carry, Lancelot, dan Angela. Sebelumnya kita udah bahas dari sudut pandangnya Carry nih guys. Nah, di video ini kita akan mendalami cerita dari sudut pandangnya Lancelot, sang kitsune. Bagaimana nih kisahnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Dan sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lancelot, pedang kebenaran. Nikmatilah anggur di bawah sinar rembulan, ditemani angin musim semi. Jelajahilah dunia tanpa batasan dan penuh kebebasan. Musim semi saat itu terasa sempurna. Lancelot dengan bunga sakura yang menghiasi rambut putih panjangnya berbagi minuman dengan seorang wanita di hadapannya. Wanita itu bernama Carry, pelayan di kuil Nansang. Ya, lebih tepatnya mantan pelayan. Carry melarikan diri dari kuil Nansang belum lama ini. Keluarganya memaksanya menjadi pelayan untuk menghindari perang, dan di sana dia kebetulan bertemu dengan Lancelot. Anggur di cangkir mereka adalah ucapan terima kasih Carry karena telah membantunya melarikan diri. Tetapi seiring dengan gugurnya bunga sakura dan cangkir mereka yang perlahan kosong, tak seorang pun tahu kemana tujuan mereka setelah itu. Lancelot adalah seekor kitsune, roh rubah dari kuil Nishizuki, dan dia bisa hidup abadi. Dia telah mengelilingi dunia selama ratusan tahun sejak meninggalkan kuil Nishizuki, tapi dia tak pernah menemukan tempat yang layak disebut rumah. Lancelot, kamu adalah penjaga kuil Nishizuki berikutnya. Tugas untuk melindungi kuil dan dunia ini adalah tanggung jawabmu. Para pendeta tua terus-menerus mengingatkannya hari demi hari. Lancelot lahir di wilayah Nishizuki, dan kelahirannya merupakan harapan terakhir bagi kuil Nishizuki yang mulai terbengkalai. Pendeta menunjuk pedang kuno pemburu iblis yang sekarang tumpul dan berdebu, seraya berkata bahwa Lancelot dipilih oleh para dewa dan harus melindungi. Harus sebuah kata yang sangat berat dan mencekik bagi sang kitsune muda. Dia tidak mengerti mengapa semua ini dibebankan kepadanya, jadi dia melarikan diri. Sama seperti Carry, dia menolak untuk mengikuti apa yang disebut kehendak para dewa. Dia mendapatkan kebebasan yang diinginkannya, melakukan perjalanan dari Nishizuki ke Hokkai, menjelajahi dataran luas Nakatsuchi, dan menikmati kenangan pegunungan Nanshan. Dalam perjalanannya, dia melihat manusia dan peperangan kecilnya dari jauh, mengamati betapa singkat dan cepat berlalunya kehidupan mereka. Ratusan tahun berlalu, meskipun Lancelot menghabiskan sebagian besar hari-harinya di sekitar manusia, dia selalu menjaga jarak dari mereka. Dia bertemu banyak orang seperti Carry yang melibatkan dirinya ke dalam kekacauan, berharap untuk mengembalikan kedamaian. Mungkin Lancelot seharusnya juga melakukan hal yang sama, tetapi dia tak punya alasan, jadi dia tidak melakukan apapun. Hingga musim gugur berganti menjadi musim dingin, dan dengan cepat musim semi pun tiba. Lancelot tak sengaja menemukan kuil dan hampir tak bisa mengetuk pintu sebelum dia pingsan, merobek dahan pohon sakura di dekatnya saat dia terjatuh. Lancelot terluka parah saat dia nekat berjalan melewati medan perang yang sedang berlangsung. Untungnya seorang pelayan kuil yang baik hati membuka pintu dan menemukan seekor rubah terluka dengan ranting bunga sakura di mulutnya. Pelayan kuil itu perlahan-lahan merawat si rubah hingga kembali pulih, dan saat itulah Lancelot mengetahui nama gadis itu adalah Angela. Ketika Lancelot sudah sembuh, dia memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada Angela. Angela terlahir dengan penyakit yang tidak diketahui dan tidak bisa meninggalkan kuilnya. Kehidupan mereka sangat jauh berbeda, tetapi Lancelot melakukan segalanya agar Angela bisa merasakan dunia luar. Angela sangat menyukai musim semi karena musim semi menghadirkan bunga sakura yang bermekaran dan menarik para pengunjung kuil, dan dia senang mendengarkan cerita mereka tentang dunia. Angela terlihat bahagia dan Lancelot pun turut berbahagia karenanya. Lancelot membawakan ranting sakura setiap tahun dan mengetuk pintu halaman kuil. Kemudian dia tahu kalau Angela tidak hanya menyukai musim semi, Angela mencintai ketenangan dan kedamaian yang dibawa oleh musim semi. Dunia di mana tidak ada perang dan bunga sakura bisa bermekaran di setiap sudut. Buah meja dengan bunga yang dipetik dengan hati-hati dan aroma nasi putih
menyambutnya pulang. Tapi Lancelot tidak paham kenapa seseorang yang belum pernah melihat dunia luar begitu peduli pada dunia. Bahkan dengan kondisi tubuh yang lemah, Angela menggunakan sisa tenaganya yang tak seberapa untuk membantu orang lain. Lancelot pun tak habis pikir kenapa dia yang terbiasa mengelilingi dunia sendirian selalu ingin kembali ke halaman itu. Setelah Angela meninggal, barulah dia menyadarinya. Halaman kecil tempat mereka menghabiskan hari-hari musim semi itu mungkin membuatnya merasa di rumah. Dia menganggap Angela seperti keluarganya sendiri. Lancelot yang selalu menganggap dirinya sebagai orang luar di dunia manusia menyadari bahwa dia telah lama menjadi bagian dari dunia itu. Untungnya Angela tidak benar-benar meninggal. Melalui kekuatan sang penjaga, dia berinkarnasi sebagai boneka dan mewarisi garis keturunan keluarganya. Angela menjadi pelindung dunia manusia. Sebagai penjaga kuil Shinonome yang baru, Angela akhirnya bisa meninggalkan kuil. Dia tidak lagi bergantung pada Lancelot untuk membawakannya berita tentang mekarnya musim semi. Yang Angela butuhkan sekarang adalah pedang untuk melindungi dunia ini. Mungkin Lancelot bisa menjadi pedang itu, atau lebih tepatnya memiliki keinginan untuk menjadi pedang yang selalu menjadi takdirnya. Jika keinginan Angela adalah melindungi dunia, Lancelot akan mewujudkannya. Musim semi tiba dan semua terasa tenang. Kuil Nishizuki akhirnya menemukan penjaga kuilnya. Penjaga pedang kebenaran akhirnya menemukan tuannya, dan Angela akhirnya menemukan kesatrianya. Musim semi tiba dan semuanya terasa tenang. Kuil Nishizuki akhirnya menemukan penjaga kuilnya. Pedang kebenaran akhirnya menemukan tuannya, dan Angela akhirnya menemukan kesatrianya. Ketukan terdengar di pintu kuil Shinonome. Lancelot dengan ranting sakura di tangannya akhirnya menemukan jalan pulang. Untuk pertama kalinya, jalan takdirnya sejernih air yang mengalir di musim semi. Oke guys, sekian kisah dari sudut pandangnya Lancelot. Jangan lewatkan juga kisah dari sudut pandangnya Angela di video berikutnya. Sampai jumpa ya guys, bye bye.